Selamat pagi Jemaat GKI Klasi Solo yang saya kasihi. Kita kembali bertemu dalam Bina Iman pagi hari ini. Mari kita bersama mengawali di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan pagi ini kami boleh kembali bersama-sama berjumpa dalam persekutuan untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau hadir dan menolong kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama membaca dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan berbicara tentang tema sekalipun miskin, tetapi kaya dalam kemurahan. Berbagi kasih dan peduli tidaklah mudah, terlebih lagi di tengah-tengah masa sulit seperti saat ini. Kisah janda Sarfat menjadi kisah yang sangat inspiratif di masa pandemi ini. Bagaimana dalam kondisi tepung yang sisa segenggam dan minyak yang sisa sedikit, ia masih rela berbagi dengan Elia, sekalipun itu adalah makanan terakhir yang akan dinikmati bagi dirinya dan anaknya. Bacaan pagi hari ini juga mengisahkan beberapa jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan sekalipun mereka miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara, apa rahasianya? Mereka miskin tetapi kaya dalam kemurahan. Saudara, yang pertama, mereka menyadari bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Jemaat Makedonia menyadari bahwa hidup ini milik Tuhan, dan segala kepunyaan mereka adalah milik Tuhan juga. Oleh sebab itu mereka memberikan diri mereka kepada Allah. Kata-kata memberikan ini mempercayakan seluruh hidup dan apa yang mereka miliki kepada Allah, Sang Pemilik hidup. Artinya terserah Tuhan akan memanfaatkan, menggunakan, memakai untuk satu perabot yang berguna di dalam kehidupan sesama untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, kata-kata memberikan ini juga punya arti membagi-bagikan. Saudara, hidup yang menjadi milik Tuhan ini bukan lagi
menjadi satu kepentingan pribadi, milik pribadi yang bisa kita pakai semau dan seenaknya sendiri. Tetapi tatkala berbicara tentang membagi-bagikan adalah bagaimana Tuhan menghendaki supaya hidup ini yang sudah dipercayakan kepada Tuhan, baik hidup waktu maupun apa yang kita miliki, kita bagikan untuk sesama yang sedang membutuhkannya. Sudah, tetapi kata-kata memberikan ini juga punya arti mengorbankan. Bagaimana hidup yang sudah dan menjadi milik Tuhan ini diharapkan menjadi kurban yang hidup, yang kudus. Seperti yang dikatakan Paulus dalam Roma 12, yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, miskin tetapi kaya dalam kemurahan. Yang kedua yaitu karena kasih. Kasih mampu melakukan hal-hal yang besar. Kasih juga rela berkorban. Dan kemiskinan bukan penghalang untuk seorang berbuat kasih. Paulus bersaksi bahwa jemaat Makedonia memberi melampaui kemampuan mereka. Kata melampaui ini punya dua ungkapan, melawan dan bertentangan atau kontra. Tindakan yang diberikan atau kasih yang diberikan ini adalah melawan suara hati atau ego kita. Tetapi juga berbicara bahwa tindakan kasih itu bertentangan atau kontra dengan hal-hal yang wajar secara manusia. Orang ada kalanya berbicara, wong kita ini sendiri butuh, kok kita mau memberi perhatian kasih kepada orang lain. Orang ada kalanya berbicara, wong kamu sendiri masih kurang. Kenapa harus peduli dan mengasihi serta berbagi kepada orang lain? Tetapi itulah saudara-saudara yang dilakukan oleh jemaat Makedonia. Bagaimana mereka ini memberikan melampaui kemampuan mereka. Mereka tidak lagi hidup untuk kepentingan pribadi, tetapi mereka mencoba apa yang sudah mereka serahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang mengatur. Hal yang ketiga, miskin tetapi kaya dalam kemurahan, karena mereka mengalami penyertaan Tuhan. Jemaat Makedonia mengalami pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan. Penderitaan seringkali membuat orang merasa tertekan atau tertindas, dan bisa membuat orang itu menjadi susah, menjadi gelisah. Tetapi saat mereka bisa bersukacita sekalipun dalam pelbagai penderitaan, itu adalah wujud penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka menyadari tanpa campur tangan Tuhan, tidak mungkin mereka bisa bersukacita di dalam berbagai macam penderitaan. Satu masalah ada kalanya membuat kita susah, apalagi kalau banyak penderitaan. Terlebih lagi tidak mungkin bagi orang bisa bersukacita atau lebih lagi memberikan apa yang mereka miliki di tengah-tengah penderitaan. Bagaimana jemaat Makedonia ini mampu memikirkan orang lain, sekalipun dia sendiri banyak masalah, sekalipun dia sendiri hidup di dalam kekurangan. Masa pandemi membuat banyak orang menderita. Bahkan ada orang yang mengungkapkan sekarang ini hidup lebih miskin dari sebelumnya.
Namun marilah kita belajar dari pengalaman hidup jemaat-jemaat di Makedonia. Bagaimana mereka tetap peduli terhadap sesama yang membutuhkan dan mereka tetap bisa bersuka cita sekalipun di tengah-tengah masa sulit. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita. Amin. Mari kita sekali lagi bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih sekalipun di tengah-tengah masa sulit ini, kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pertolongan demi pertolongan Tuhan selalu hadir pada saat kami memerlukannya. Bapa, oleh sebab itu mampukan kami untuk juga tetap bisa berbagi kasih di tengah-tengah situasi yang sulit ini untuk sesama yang sedang membutuhkannya. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.